Sama baru-baru ini sering kali terjadi marak, hati-hati buat teman-teman modus penipuan pembelian mobil. Tetapi ketika kita sudah membayar mobil itu masuk ke rekening yang disebutkan oleh penjual, mobil ini tidak boleh dibawa pulang dengan alasan bahwa itu bukan nomor rekening dia. Mungkin hari ini lu bisa nipu orang, nanti mungkin lu di hari tua lu sakit, duit lu habis juga, ya kan? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nih, kita jarang banget bahas Innova generasi pertama. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di surat mobil ini tahun 2005 Matic diesel, di mana Matic diesel pada tahun 2005 itu sangat jarang. Biasanya orang masih belinya mobil bensin karena pada tahun 2005 itu mobil diesel masih belum terkenal kencengnya. Nah, ini adalah salah satu generasi 2KD pertama yang masuk ke Indonesia di tahun 2005. Berbarengan dengan Fortuner 2KD yang pertama kalinya, John. Jadi 2400 cc 2KD, wah mobil ini cukup mumpuni ya. Nah, owner yang ini punya mobil, itu yang punya Fortuner gua. Kalau lo ikutin vlog gua, pertama kali gua bikin vlog Fortuner itu yang B123 HRL. Pemiliknya sama dengan Innova ini, Om William. Nah, Om William punya Innova ini sudah di facelift. Facelift ini artinya lampunya udah diganti, bempernya diganti, grill-grillnya sudah diganti sama Innova 2015 model barong. Yang berarti eksteriornya udah maju 10 tahun dibandingkan aslinya, John. Nah, mobil ini datang ke sini untuk melakukan detailing dan juga sedikit modifikasi di dalam interior dan juga peredam dan melakukan remap. Jadi, di mana kira-kira tempat rekomendasi untuk melakukan facelift? Salah satu yang gue rekomendasi adalah Lido Jaya Motor. Sebelum kalian melanjutkan nonton ini, kalian follow dulu IG kita Euros Custom. Nah, dan ini nomornya Ko Andre di bawah. Kalau kalian mau nanya-nanya perihal peredam, perihal facelift mobil, dan apapun yang berhubungan dengan modifikasi, bisa langsung kontak Andre aja, apalagi remap juga kita bisa. Oke? Nah, yang kedua, mobil ini emang Innova tuh paling ganteng kalau pakai velg 18-nya Harrier yang XU30 ya, alias Harrier generasi kedua dengan dibalut ban 235/50 ring 18. Jadi tanpa dipendekin aja mobil ini udah terlihat lebih manis, dan mobil ini terlihat lebih timeless dengan menggunakan velg yang 18 palang 5 Harrier. Jadi gimana sobat-sobat, cocok gak? Tapi kayaknya ada yang hilang dan miss ya kalau kita merunut kalau mau di period korek eksteriornya dengan versi varian 2015 Innova Barong, yaitu ininya belum chrome ataupun mungkin sewarna dengan body. Ini masih ciri khas Innova generasi 1 nih. Ininya masih warna trim plastik biasa ya. Terus dia tidak ada list body di samping. Ya kan, sayang kalau gue jadi yang punya mobil pasti gue akan tambahin list body di samping dan juga side skirt. Namun kita tahu mobil ini ya dipakai buat harian, jadi dia pengennya looksnya so simple polos aja. Nah, kalau gue nggak suka dengan tipe model roof yang kayak gini. Ini roofnya punya luxury bensin, jadi dia lebih arahnya menukik begini, model huruf N. Yang biasa itu cuma ada di sini gini. Kalau gue lebih suka yang model biasa. Memang Innova harus pakai roof biar kelihatan lebih manis. Nah, ini list body punya tipe G tahun 2015. Nah, bempernya juga udah ada mata kucing, yang sebelumnya belum ada mata kucing. Nah, yang lebih unik lagi dari mobil ini adalah kilometernya, tau nggak Om, udah berapa Om? Hampir. Jadi boleh dikatakan mobil ini, kalau secara data mobil ini udah nyampe ke bulan ya. Tapi suara mesinnya masih halus sekali Om, ya ke depan.
Nah, kita lihat. See? Ini kita tutup. Ini efek peredam juga, jadinya nggak terlalu, suara dari luar nggak terlalu masuk juga, tapi mesinnya halus sekali. Kita lihat di bagian depan, lampunya juga udah kita keremajain dengan menggunakan LED 6000 Kelvin. Nah, ini juga udah diganti pakai warm white semuanya. Nah, tunggu. Oke, nah terus lampu jauhnya juga udah ganti karena dia H4, jadi dia lampu utamanya itu dengan lampu low beam dan high beamnya itu menjadi satu. Nah, ini diganti dengan 6000 Kelvin yang LED agar tampilannya lebih mudah, John. Terus setirnya diganti dengan Innova Ribbon nih, Om. Cakep ya. Nah, udah Ribbon pun jangan khawatir, Om, tuh. Untuk mau ya, volumenya tetap mau. Head unitnya juga udah pakai Android, dia lebih lebar daripada aslinya. Cuman sangat disayangkan bagian climate control AC-nya ini belum bisa diganti dengan yang model digital, Om. Tapi ini panel AC tengahnya ini udah diganti dengan yang model 2015, yang tadinya kan nggak kayak gini nih. Ini udah model 2015 dengan frame seperti ini. Nah. Terus ininya juga udah diganti yang wood panel. Interiornya sih buat 200.000 sih bagus ya. Karena baru di detailing kemarin, John. Jadi kemarin parah banget, ini plafon umurnya 15 tahun belum pernah di detailing, kita turunin sekalian pas ngeredam kan. Kita pakein vakum yang wet and dry. Waduh, kotorannya, Om, satu ember itu hitam semua, Om. Jadi memang tidak bisa dipungkiri plafon ini kan berbahan bludru. Jadi dia ini paling senang menyimpan debu. Jadi kalau lama-lama di dalam mobil kadang-kadang bisa bengek juga nih, Om. Makanya kita harus rajin-rajin. Makanya ada peribahasa peribahasa apa pepatah ya, kebersihan adalah iman. Makanya itu kita mau melakukan usaha, mau melakukan apapun, kalau bisa hati dan jiwa kita juga bersih, John. Sama juga kayak mobil kalau udah kotor kan nggak enak. Dan juga kalau hati kita kotor, misalkan gini, kita mau membantu seseorang, kita udah berpikir dulu, ntar dia bakal bantuin kita nggak yang gini. Nggak bisa, John. Kita mau bantuin orang itu tidak perlu kita berpikir give and take-nya. Ya udah, kita kalau memang niat bantuin orang, bantuin aja. Kalau memang ternyata Tuhan akan membalas kita di suatu hari, ya itu berarti rezekinya kalian ya. Balik lagi ke mobil. Wih. Itu di remap nggak sih, John? Udah kita remap juga, cuman downpipe-nya masih standar, filter udara standar karena kita kehabisan stok sprint ya. Masih masuknya bulan depan, jadi filternya masih pakai yang lama. Pionnya dari Trek tuh, Om. Memang agak susah sih, Om, nyari Innova 2005-2006 itu yang diesel karena kan dia termasuk salah satu Innova diesel yang paling murah di generasi ini ya. Dan juga harganya juga masih terpaut lumayan bertahan di 110-120 juta. Dan barunya itu dulu hampir mendekati 200. Jadi lu bayangin pakai mobil ini 15 tahun lu ruginya nggak banyak. Dan even orang bisa menjalankan mobil ini sampai 277.000 dan running well mesinnya, John. Gila kan? Lah lu bisa bayangin, John, betapa kuatnya Innova bikin mobil. Jadi wah, kalau lu orang pengen mobil yang harganya awet, dipakainya juga nyaman, udah gitu harga jual kembalinya juga aman. Bensin goceng? Bensin solar goceng? Oh bisa, pasti bisa. Makanya beli Innova lah. Innova itu mungkin bener kata slogan dari zaman dulu ya, tiada duanya. Memang mobil ini tiada duanya, John. Gila, John, ya kan? Jadi menurut gua kalau untuk mobilitas harga 100 jutaan kalian boleh beli Innova diesel tahun 2005-2006, kilometer tinggi nggak masalah asal mesinnya itu masih sehat. Kalau memang kalian tidak mempunyai wawasan lebih tentang mobil atau mesin, kalian bisa bawa mobil aja ke bengkel resmi atau mungkin ngajak teman sekalian ke bengkel atau ke mana yang kalian suka percaya. Jadi kita nggak ketipu, ya kan? Sama baru-baru ini sering kali terjadi marak, hati-hati buat teman-teman modus penipuan pembelian mobil. Jadi gini, misalkan kalian lihat iklan mobil itu di marketplace,
Di marketplace itu orang itu masang harga, oke lah, misalkan mungkin pasaran 170 juta, mobil itu di harga 150 juta. Pasti kita akan lebih tertarik ke sana. Nah, begitu kita ngeliat mobilnya, kita akan disibuki oleh yang punya mobil nih. Seakan-akan yang punya mobil ngajakin kita ngobrol terus, psikologis kita dimainin, ya kan? Nah, BPKB-nya keluar di mobil, di atas mobil dikeluarin, kita disuruh transfer sejumlah uang yang sudah disetujui antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Tetapi ketika kita sudah membayar mobil itu masuk ke rekening yang disebutkan oleh penjual, mobil ini tidak boleh dibawa pulang dengan alasan bahwa itu bukan nomor rekening dia. Nah, itu sering kerap terjadi di belakangan ini. Jadi bagaimana solusinya? Iya, kalau bisa diperkecil kemungkinan untuk ditipunya, mungkin nama penjual dengan nama di rekening yang akan kalian transfer itu sama. Yang kedua, kalau memang tidak sama, kalian coba cari tahu dulu rekening itu, nomornya itu, kode areanya sama nggak dengan kode area yang ada di tempat kalian beli. Misalkan di Jakarta, kode area di Jakarta. Kalau bisa kalian minta KTP asli, nama di rekening. Dan kalau bisa kalian telepon pemilik rekening. Dan kalau bisa sebelum transaksi dan sebelum ditransfer, kita bikin video bersama penjual sehingga ketika kalian sudah transfer duitnya, mobil itu boleh kalian bawa pulang. Nah, itu banyak yang terjadi dan baru kali ini terjadi lagi. Kemarin Toyota Rush 140 juta nilai transaksinya sudah ditransfer masuk ke rekeningnya. Lalu yang punya mobil bilang bahwa itu bukan rekening dia dan itu transaksinya tidak sah. Bayangin kan? Gila ya. Nah, gila. Jadi satu lagi mungkin ada waktu itu terjadi kasus seperti ini. Mobil itu transaksi di apartemen, Om. Nah, jadi gini, ada dua makelar. Nah, makelar yang pertama ini bertugas untuk mengontrol si penjual mobil. Jadi ini bukan mobil dia, mobil orang. Makelar yang satu ini bertugas untuk menggiring pembeli ke situ. Nah, bertemulah mereka di situ. Nah, dua makelar ini tidak ada di posisi di lokasi mobil. Yang ada hanya supirnya. Nah, supirnya kan memberitahu mobilnya apa, ini mobilnya gini ya. Pembeli mengecek mobil, ya dong. Tapi nggak ada owner mobil. Nah, makelar yang ngurusin penjualnya transfer duit, misalkan 5 juta ke yang punya mobil. Pak, ini udah CDP, suratnya tolong bawa turun, saya mau cek, orang saya cek. Supirnya bawa turun dong, Om. Supirnya bawa turun, dicek sama pembelinya. Nah, pembelinya merasa yakin dong, udah ada surat, udah ada mobil. Makelarnya ini memberikan nomor rekening ke si pembeli. Tapi bukan nomor rekening yang punya mobil. Nah, tapi kan makelarnya nggak ada di situ, Om. Ditransfer duit. Nah, begitu pembelinya bilang kasih bukti transfer ke supirnya, supirnya laporan ke bosnya. Bosnya bilang itu bukan rekening saya, kenapa kamu transfer ke situ? Disitulah terjadilah penipuan. Oke. Jadi bermacam-macam modus. Kalau bisa kalian harus lebih ekstra hati-hati ya. Kalau bisa memang oke lah kita beli di showroom lebih mahal sedikit, tapi kita terjamin kita mau transaksi itu terjauh dari penipuan, ya kan? Udah gitu kalau misalkan kalian mau beli mobil langsung ke pembeli, kalau bisa mungkin bertemunya di tempat yang ada dealer atau ada apa yang istilahnya notabene terindikasi penipuannya lebih kecil daripada biasanya. Kalau bisa dihindari bertemu di mall, bertemu di tempat umum yang memang notabene kita tidak bisa melacak dia tinggal di mana, ini di mana, ya kan? Namanya juga zaman sekarang nih, modus penipuan tuh makin banyak dan makin canggih dan makin pintar, apalagi yang sudah bermain dengan psikologis. Jadi tanda-tandanya gini, kita diajakin ngomong terus, ya kan? Kita nggak fokus deh. Jadi kita nggak fokus, itu yang paling berbahaya ketika kita mau membeli mobil. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu tuh akan mengganggu dan juga sampai amit-amit kalian ketipu. Aduh, pedih rasanya. Karena apa? Oke lah kalau misalkan amit-amit yang ketipu itu orang yang punya duit lebih dari cukup. Nah, lu bayangin kalau lu udah nabung 5 tahun buat beli mobil dan abis itu ketipu. Pedih, bos, pedih. Jadi gua harap buat siapapun yang nonton ini yang pingin menipu, tolong diurungkan niat kalian. Kalian juga tahu ya, kita tahu, kita semua belajar apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mungkin hari ini lu bisa nipu orang, nanti mungkin lu di hari tua lu sakit, duit lu habis juga, ya kan? Makanya kalau bisa jangan sampai kalian nipuin orang. Oke, yuk lanjut ke mobilnya. Oke. Ih, lampu kolongnya warm white nih, Om. Cantik ya? Anget jadinya. Anget ya? Anget-anget aja lu. Nah, di bagian lampu depan seperti yang tadi udah gue jelaskan, ini pakai 6000 Kelvin dan lampu cabenya juga pakai 6000. Ini kalian lihat lampunya terang banget ya, Om ya. Ini cukup mumpuni. Terus tadinya mesinnya kotor banget nih, Om. Udah di restorasi full. Mungkin pada penasaran suara mesin 270.000 km, Om ya. Kita coba nyalain ya.
Greco lu kalah Om, suaranya lebih halus Om. Oke. Sekian nge-review Innova ini. Kita intip yuk project kita selanjutnya. Ini Innova 2021 yang unik, punya orang Bangka. Ini dari dealer di Toyota di Jakarta, langsung kirim ke sini untuk di-upgrade interiornya sesuai dengan OEM look, gaya Euro House. Lalu velgnya pakai SSW 18 sama ban Michelin 235/50/18. Ini salah satu proyek terbesar di Euros Custom. Nanti akan kita bahas secara detail karena ownernya udah nagih buat bikin videonya ini. Oke? Tapi dia bilang jangan ada before-nya, nggak ada after-nya. Karena kebiasaan Euros Custom, kita udah bikin before-nya tapi tiba-tiba mobilnya dijemput, jadi kita belum sempat bikinnya. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe, di-follow Euros Custom, dan ini nomornya Andre kalau kalian mau berhubungan untuk berhubung dengan modifikasi. Oke? Terima kasih teman-teman. Thank you. Bye-bye.